Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sebuah momen yang tampak sederhana, tetapi justru mengguncang hitungan keamanan regional. Saat Lebanon berusaha menenangkan situasi dengan menyusun langkah konsolidasi militer, satu penolakan pada 17 Februari 2026 membuat Israel kembali meningkatkan kewaspadaan. Hizbollah menolak rencana pelucutan senjata yang diajukan pemerintah. Apakah ini sekedar dinamika politik dalam negeri atau ada dampak yang jauh lebih besar di baliknya? Bayangkan sebuah negara yang sedang berjuang keluar dari krisis, mencoba membangun satu komando keamanan demi kestabilan. Namun di saat yang sama, terdapat kelompok bersenjata yang memegang peran penting di lapangan dan memilih berkata tidak. Di sisi lain, ada Israel yang membaca setiap gerakan di perbatasan sebagai sinyal strategis. Tiga kepentingan berdampingan, tiga arah berbeda, dan satu keputusan yang mampu mengubah keseimbangan. Apa sebenarnya yang membuat penolakan itu begitu berpengaruh? Mengapa satu pernyataan dapat merambat sampai ke garis utara Israel dalam hitungan jam? Dan bagaimana keputusan ini membuka babak baru bagi dinamika kawasan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada Selasa 17 Februari 2026, suasana kabinet di Beirut berubah hanya dalam hitungan menit. Pagi itu sebenarnya dimulai dengan agenda standar, yaitu pemaparan teknis tentang rencana keamanan nasional yang sudah dibahas sejak tahun sebelumnya. Tetapi saat dokumen pembahasan memasuki bagian yang menyentuh distribusi senjata dan kewenangan militer, ruangan itu langsung kehilangan harmoni. Menteri-menteri dari kubu Syiah yang selama ini memiliki kedekatan politik dengan Hezbollah berdiri dan meninggalkan ruang rapat tanpa sepatah kata pun. Langkah mereka meninggalkan kursi bukan sekedar aksi simbolis, tetapi menunjukkan bahwa ada retakan besar di dalam proses yang sedang berjalan. Dalam pertemuan itu, pemerintah memutuskan untuk membuka masa kerja 4 bulan bagi tentara Lebanon guna menertibkan seluruh bentuk persenjataan di luar kendali negara. Keputusan tersebut bukan muncul secara mendadak. Sejak Agustus 2025, Kabinet telah meminta tentara menyusun peta teknis agar hanya satu komando yang memegang otoritas keamanan. Setahun kemudian, pada September 2025, rancangan itu disahkan sebagai dasar kebijakan. Namun ketika fase implementasi diformalkan pada 17 Februari, gesekan politik yang selama ini tersembunyi langsung terlihat jelas. Di luar gedung kabinet, Beirut juga tidak tenang. Pada hari yang sama, ribuan warga memblokir jalan utama sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan bahan bakar. Kebijakan itu diterapkan untuk menutup kebutuhan anggaran kenaikan gaji pegawai publik yang tergerus krisis ekonomi sejak 2019. Protes tersebut membuat pusat kota bergerak lambat, kendaraan bertahan berjam-jam, dan aparat kewalahan mengalihkan arus. Pemerintah berada dalam tekanan ganda karena upaya memperbaiki sektor keamanan berhadapan dengan keresahan sosial yang tidak kalah besar. Meski begitu, fokus kabinet tetap tertuju pada isu senjata yang berada di luar struktur resmi negara. Bagi pemerintah, menertibkan distribusi senjata adalah langkah penting untuk memulihkan otoritas di seluruh wilayah. Target utamanya adalah memastikan tidak ada kekuatan yang bekerja dengan agenda sendiri, terutama di daerah yang sensitif di bagian selatan. Situasi keamanan di kawasan itu seringkali berubah karena dinamika perbatasan, sehingga perintah satu komando dianggap sebagai langkah mendesak demi stabilitas nasional. Hari itu juga menjadi titik ketika pembahasan teknis berubah menjadi tekanan politik. Keluarnya para menteri dari ruang sidang membuat pembahasan tidak lagi sekedar soal struktur komando. Keputusan tersebut mempengaruhi posisi pemerintah dalam menghadapi berbagai kelompok yang memiliki pengaruh kuat di daerah tertentu. Kabinet menyadari bahwa langkah ini akan menimbulkan gesekan baru, tetapi mereka tetap melanjutkan agenda penertiban sebagai bagian dari rencana pemulihan. Di tengah semua itu, tentara diberi peran untuk menyusun langkah lapangan yang realistis sesuai kondisi daerah.
4 bulan dianggap sebagai masa awal untuk memetakan lokasi-lokasi yang sensitif, mengevaluasi keadaan di lapangan, dan menilai kemungkinan penyesuaian waktu jika situasi keamanan terganggu oleh faktor eksternal. Keputusan ini juga mengisyaratkan bahwa pemerintah melihat tantangan nyata yang tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari keadaan regional yang terus berubah. Ketika matahari mulai turun sore itu, Beirut masih dipenuhi suara klakson dan teriakan demonstran. Namun di dalam kantor Perdana Menteri, keputusan yang diambil pada 17 Februari tetap berdiri, menandai awal dari proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan keberanian politik. Pada 17 Februari 2026, hanya beberapa jam setelah Kabinet Lebanon mengesahkan masa kerja 4 bulan bagi tentara untuk menata ulang kendali keamanan, muncul suara yang membuat suasana politik berubah lebih tajam. Hezbollah melalui pejabat seniornya menyampaikan penolakan terbuka terhadap rencana yang diputuskan di Beirut. Penolakan itu dilontarkan dengan bahasa yang tegas, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada ruang untuk salah tafsir. Bagi kelompok tersebut, gagasan tentang penyerahan senjata kepada komando resmi negara bukan hal yang bisa dinegosiasikan. Senjata mereka dianggap sebagai alat pertahanan yang tidak boleh tersentuh kebijakan administratif. Di saat kabinet memandang rencana penertiban sebagai langkah menuju stabilitas jangka panjang, Hezbollah melihatnya sebagai potensi melemahkan posisi mereka di medan yang sejak lama penuh tekanan. Reaksi itu membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Dalam satu hari, 2 sikap berseberangan muncul dari lembaga yang memegang peran penting dalam arah negara. Keputusan kabinet diarahkan pada konsolidasi kekuatan, sementara Hezbollah menilai langkah tersebut berpotensi membuka ruang kerentanan di bagian selatan Lebanon. Pada siang hari di tanggal yang sama, penjelasan tambahan muncul dari sosok politik yang memiliki kedekatan dengan kelompok tersebut. Ia menyampaikan bahwa rencana penertiban dianggap mengabaikan dinamika keamanan yang masih berlangsung. Menurutnya, wilayah selatan belum sepenuhnya berada dalam kondisi stabil. Ada catatan peristiwa yang menjadi latar belakang penolakan ini. Sejak berakhirnya gencatan senjata pada akhir 2024, berbagai titik di perbatasan mengalami insiden yang menimbulkan korban jiwa. Laporan resmi yang beredar pada Februari 2026 menyebutkan ratusan orang di Lebanon menjadi korban serangan balasan yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Bagi Hezbollah, mematikan sistem pertahanan mereka di saat kondisi seperti itu sama dengan membuka pintu bagi ancaman berikutnya. Penolakan yang disampaikan pada 17 Februari juga memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri. Di balik keputusan tersebut, terdapat ketidakselarasan antara kebutuhan negara untuk melepaskan diri dari tekanan krisis, kebutuhan Hezbollah untuk mempertahankan posisi, serta dinamika regional yang terus bergerak. Selama kabinet berupaya mengurangi resiko gesekan domestik, Hezbollah memandang rencana itu sebagai kompromi yang bisa mendistorsi keseimbangan kekuatan di wilayah yang setiap hari berhadapan dengan resiko serangan lintas batas. Reaksi ini kemudian merambat ke institusi negara lain. Sejumlah politisi menilai bahwa pernyataan penolakan tersebut menandai tantangan terhadap otoritas yang sedang berupaya memperkuat struktur keamanan nasional. Namun, langkah balasan tidak langsung terlihat. Kabinet memilih untuk tidak menanggapi secara keras pada hari yang sama, karena mereka memahami bahwa setiap respon yang terlalu cepat dapat memicu ketegangan yang lebih lebar. Penolakan itu juga langsung dirasakan di lapangan. Aparat keamanan yang bertugas di wilayah selatan melaporkan peningkatan kewaspadaan. Meski tidak terjadi benturan, pola patroli diperketat untuk mengantisipasi perubahan situasi. Peristiwa ini mempertegas bahwa penolakan tersebut bukan hanya perbedaan pandangan politik, tetapi juga faktor yang ikut mempengaruhi dinamika di daerah perbatasan. Suara yang diucapkan di Beirut pada 17 Februari menjalar jauh melampaui gedung pemerintahan, mencapai titik-titik yang pada masa lalu menjadi sumber ketegangan berkepanjangan. Reaksi Israel pada 17 Februari 2026 tidak disampaikan melalui pernyataan panjang, tetapi dapat dilihat dari perubahan ritme keamanan di wilayah utara. Di sepanjang perbatasan yang dikenal sebagai garis biru,
aparat memperketat pemantauan begitu kabar penolakan Hizbollah beredar. Faktor yang membuat situasi ini sensitif adalah hubungan langsung antara keputusan politik di Beirut dan perhitungan keamanan di Tel Aviv. Bagi Israel, setiap gerakan yang menyangkut kekuatan bersenjata di Lebanon memiliki implikasi cepat terhadap kestabilan wilayah utara. Sejak awal tahun 2026, kawasan di sekitar Galilea memang berada dalam pola siaga yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Rangkaian peristiwa sejak konflik di Gaza pada 2024 ikut mempengaruhi persepsi ancaman Israel terhadap Lebanon Selatan. Meski tidak ada deklarasi operasi militer baru, setiap perubahan di tubuh Lebanon dianggap dapat mengubah dinamika lapangan dalam hitungan hari. Penolakan Hizbollah pada 17 Februari mempertegas anggapan itu. Bagi Israel, pernyataan tersebut menandakan bahwa struktur kekuatan di selatan tidak akan bergerak ke arah yang lebih ringkas. Perhatian Israel terhadap urusan ini bukan semata karena posisi Hizbollah di perbatasan, tetapi juga karena rujukan hukum internasional yang selama ini menjadi dasar pengaturan keamanan. Sejak resolusi Dewan Keamanan PBB 171 diberlakukan pada 2006, selatan Sungai Litani seharusnya hanya ditempati tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian. Ketentuan itu menjadi pijakan bagi Israel dalam menilai apakah ada risiko yang berkembang di lapangan. Ketika pada 17 Februari Kabinet Lebanon membuka ruang penertiban senjata, harapan Israel adalah adanya langkah yang lebih konkret menuju implementasi penuh ketentuan tersebut. Namun, penolakan yang muncul membuat ekspektasi itu kembali kabur. Perubahan lain yang ikut mempengaruhi kalkulasi Israel datang dari arah Eropa. Sehari sebelum penolakan Hizbollah, Presiden Jerman menyampaikan bahwa dukungan negaranya terhadap Lebanon akan berlanjut setelah mandat pasukan penjaga perdamaian berakhir pada akhir 2026. Pernyataan tersebut menyinggung pentingnya konsolidasi keamanan di selatan. Kabar ini membuat Israel mempertimbangkan kembali bagaimana kondisi lapangan akan bergerak ketika kehadiran pasukan internasional mulai berkurang. Bagi mereka, setiap ruang kosong yang tercipta berpotensi mengundang resiko baru. Pada sore hari 17 Februari, aparat Israel mencatat peningkatan aktivitas pengintaian di udara sebagai langkah antisipasi. Tidak ada insiden yang dilaporkan, namun pola patroli diperluas hingga beberapa titik sensitif yang biasanya dijaga secara moderat. Informasi yang beredar di media lokal menyebutkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada perubahan mendadak setelah pernyataan dari Beirut. Meski tidak diinformasikan secara resmi ke publik, penguatan posisi di garis utara memperlihatkan bagaimana satu keputusan politik di negara tetangga bisa menggerakkan perangkat keamanan dalam waktu cepat. Di wilayah Lebanon Selatan sendiri, suasana pada tanggal itu tidak menunjukkan gejolak fisik, tetapi ketegangan psikologis terasa meningkat. Penduduk setempat melaporkan kehadiran lebih banyak aparat di jalan-jalan utama dan pos pemeriksaan yang lebih ketat di beberapa desa. Situasi ini menunjukkan bahwa reaksi terhadap penolakan tersebut tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi langsung mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang tinggal dekat perbatasan. Ketenangan yang terlihat pada permukaan menyimpan dinamika yang terus bergerak di bawahnya. Dengan kondisi seperti itu, 17 Februari menjadi hari ketika arah kebijakan Beirut, posisi Hizbollah, dan kewaspadaan Israel bertemu dalam satu garis waktu yang sama. Setiap keputusan yang terjadi hari itu membentuk pola baru yang akan menentukan bagaimana wilayah utara bergerak memasuki bulan-bulan berikutnya. Peristiwa yang terjadi pada 17 Februari 2026 memperlihatkan bagaimana satu keputusan di Beirut dapat menggerakkan berbagai pusat kekuatan di kawasan. Kebijakan pemerintah, reaksi Hizbollah, dan kewaspadaan Israel menciptakan rangkaian peristiwa yang saling terhubung, membentuk pola baru dalam dinamika keamanan regional. Setiap langkah memiliki konsekuensi yang merambat melampaui batas administratif, menyentuh sektor sosial, politik, dan keamanan pada saat yang bersamaan. Dalam lanskap yang terus berubah, setiap keputusan membawa dampak yang tidak selalu terlihat pada hari pertama, tetapi perlahan membentuk arah baru bagi hubungan antar negara dan kondisi lapangan di masa mendatang. Terima kasih telah mengikuti rangkaian narasi ini.
Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.